Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Berita Porang. Pada video kali ini kita akan membacakan informasi terkait dengan porang yang bersumber dari websitenya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atau Kemenperin, di mana di sini disebutkan bahwa pasar ekspor potensial Kemenperin terus kembangkan hilirisasi industri porang. Berita ini dirilis pada tanggal 15 Desember 2022. Ya, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin fokus untuk terus mengembangkan porang sebagai komoditas yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Oleh karenanya, kebijakan hilirisasi perlu dijalankan untuk meningkatkan nilai tambah porang di dalam negeri melalui pemanfaatan teknologi sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Ya, produk olahan porang punya pasar ekspor yang menjanjikan seperti tepung glukomanan, beras porang dan lain sebagainya. Apalagi harga porang di pasaran ekspor saat ini terus meningkat, kata Direktur Jenderal Industri Agro Menperin, Putu Juli Ardika pada acara Forum Group Discussion tentang pengembangan industri pengolahan berbasis tanaman porang di Jakarta pada hari Kamis 15 Desember lalu. Ya, pada FGD ini, Kemenperin melaporkan beberapa perkembangan yang telah dicapai dalam upaya pengembangan industri pengolahan porang, di mana bahwa sisi produksi sudah cukup meningkat, termasuk juga investasi di sektor ini dan mulai bertambah. Jadi industri ini semakin tumbuh dan kemampuan produksinya sudah ada yang sampai pada produk tepung glukomanan. Guna lebih mengoptimalkan kebijakan hilirisasi sektor agro ini, Putu menegaskan pihaknya proaktif menggandeng berbagai pihak dan stakeholder terkait. Melalui kolaborasi ini kami ingin mendapatkan solusi yang komprehensif, khususnya untuk mengoptimalkan penyerapan porang di dalam negeri, dan selain itu diharapkan dapat menjadi embrio terbentuknya sebuah ekosistem atau wadah untuk pengembangan industri pengolahan porang yang inovatif dan berdaya saing. Putu mengemukakan bahwa budidaya tanaman porang terbilang mudah karena tidak terlalu banyak perlakuan khusus. Tanaman porang mudah tumbuh dalam berbagai kondisi tanah, bahkan di lahan kritis sekalipun. Sehingga jika dikembangkan lebih lanjut pada sektor hilir di Indonesia, harusnya tidak akan memiliki kendala berarti dalam hal pemenuhan bahan baku, paparnya. Sementara itu, sumber bahan baku tanaman porang saat ini berdasarkan data dari Kementerian Pertanian tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya di Pulau NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan beberapa daerah lainnya yang estimasi luasan lahannya itu mencapai 47.641 hektar. Sehingga jika 1 hektar lahan menghasilkan 15 ton, maka estimasi produk porang adalah kurang lebih 714.000 ton dalam setahun. Adapun manfaat porang terutama umbinya digunakan untuk bahan baku pembuatan tepung konjak atau tepung glukomanan. Ya, umbi porang berpotensi memiliki nilai ekonomis tinggi karena mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan sehingga prospektif dijadikan sebagai bahan baku industri pangan. Beberapa produk pangan yang mengandung olahan porang antara lain jelly powder, mie shirataki, beras shirataki, konyaku, sosis, bakso, produk bakery, coklat, dan es krim. Potensi ekonomi ini jika dikelola dengan baik dan diiringi dengan sinergi antara berbagai pihak akan memberikan keuntungan baik bagi petani sebagai penyediaan bahan baku maupun industri sebagai penyerap bahan baku untuk diolah lebih lanjut. Lantas kita bahas sedikit dengan target hilirisasi porang yang bersumber dari website Kemenperin ini, di mana Kemenperin telah mencanangkan target-target hilirisasi komoditas porang ini khususnya periode 2021 hingga 2027. Untuk target jangka pendek, Kemenperin akan menjaga pasar ekspor chip porang dan mulai mengembangkan produk glukomanan serta mengupayakan injeksi teknologi pengolahan porang. Sementara itu target jangka menengahnya mengupayakan penguasaan teknologi dan substitusi impor produk tepung porang serta mengembangkan industri pengguna tepung glukomanan potensial. Sedangkan untuk jangka panjang adalah mengimplementasikan hasil penelitian dan mengembangkan sektor industri potensial berbahan baku dan bahan penolong tepung glukomanan, ungkapnya. Lebih lanjut, target hilirisasi tersebut dituangkan ke dalam berbagai strategi dan rencana aksi dengan harapan percepatan dan implementasi dapat terlaksana lebih baik untuk mengatasi isu utama yang terkait dengan kuantitas pasok tepung glukomanan dari dalam negeri.
Selain itu, kualitas yang masih belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri pengguna. Putu menambahkan, selain dibutuhkan sektor industri pangan, pengolahan porang juga dimanfaatkan sektor manufaktur lainnya, seperti untuk membuat kertas rokok, kertas arsip, kertas berharga, dan kertas semen. Dalam proses diversifikasi produk ini, kami perlu mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak. Kami juga telah melakukan riset untuk pengolahan porang ini menjadi lem, cat, dan pencampur pupuk, tandasnya. Sementara itu, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kemenperin, Emil Satria, menyampaikan bahwa pengembangan produk baru berbahan baku porang dilakukan melalui kerjasama yang baik berbagai pihak, seperti antara perguruan tinggi dan industri. Kami juga terus mendorong kegiatan business matching, di mana untuk pengembangan produk pangan fungsional ini, jadi dipertemukan antara industri pengguna potensialnya seperti industri roti, es krim, dan coklat dengan industri tepung glukomanan dalam pemanfaatan tepung glukomanan untuk meningkatkan kualitas pada produknya, papar Emil. Upaya tersebut juga perlu dilakukan dengan kegiatan dan difasilitasi melalui pemberian insentif fiskal. Pemerintah telah memfasilitasi kegiatan riset industri dengan pemberian fasilitas insentif super tax deduction, tandasnya. Sementara itu, pada tahun 2020, produksi umbi porang di Indonesia mencapai 142 ton dari luas lahan sebesar 950 hektar, dan ditargetkan pada tahun 2024 produksi porang akan menjadi 600.000 ton dari luas lahan sebesar 100.000 hektar. Hal ini terdapat 13 perusahaan yang menghasilkan chip porang dengan total produksi 22.833 ton per tahun, dan 6 industri pengolahan porang yang mampu memproduksi tepung glukomanan dengan total produksi 1.180 ton per tahun. Inilah sedikit informasi yang kita dapatkan dari website Kemenperin. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaatnya dan di segmen berita-berita porang berikutnya.